ini saya ingin laporkan juga kepada Ibu Kiki. Pertama, sampai kemarin saya masih dapat laporan barang-barang milik PMI dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia disita oleh Bea Cukai. Tuh, bayangkan. Ya. Disita oleh Bea Cukai. Bea Cukainya nggak salah karena sesuai aturan. Yang salah adalah negara abai selama ini dalam mengedukasi PMI. Memberitahu PMI barang-barang apa saja yang bisa dibawa dari luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ingin terbang ke Indonesia, khususnya para TKI, mungkin kalian bingung ya, bawa barang apa, kemudian jumlahnya berapa, karena takut juga kalau udah capek-capek belanja malah disita sama pihak bea cukai di Indonesia. Karena ada TKW dari Malaysia, itu waktu cuti, kopernya itu sampai dibongkar semua, kemudian dicek satu persatu tuh barangnya. Bahkan kwitansinya pun ikut dicek, jadi berapa jumlahnya. Kalau melebihi batas yang ditentukan sama pihak bea cukai, itu pasti akan disita kalau tidak dibayar pajaknya. Dan juga ada kabar gembira buat teman-teman TKI, khusus TKI yang belanja-belanja dari luar negeri, mungkin buat oleh-oleh. BP2 TKI sedang mengupayakan untuk pemberian diskon. Misalkan nih, kalian belanjanya sebanyak 30 juta. Misalkan ditetapkan maksimum 20 juta. Yang 10 juta ini kalian bayar, yang 20 juta diskon lah, kayak gitu. Jadi kelebihannya seperti itu sih, oke? Kalau ini selain ini enggak ada 60 ringgit. Satunya. Kalau satunya, Bu? Ada. Satunya. Tentang sepatunya. Saya ingin laporkan juga kepada Ibu Kiki. Pertama, sampai kemarin saya masih dapat laporan barang-barang milik PMI dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia disita oleh Bea Cukai. Disita. Tuh, bayangkan. Ya. Disita oleh Bea Cukai. Iya sih, Bea Cukainya nggak salah karena sesuai aturan. Benar-benar. Yang salah adalah negara abai selama ini dalam mengedukasi PMI. Memberitahu PMI barang-barang apa saja yang bisa dibawa dari luar negeri. Termasuk barang-barang bekas. Jenisnya apa? Iya sih. Berapa besar nilainya. Kan harusnya tugas negara. Benar. Nah, saya sudah 6 bulan ini intensif dengan Bea Cukai merumuskan sebuah kebijakan baru, terobosan, melihat fenomena tadi ya. Nanti akan keluar insya Allah peraturan Menteri Keuangan pembebasan bea masuk barang milik pekerja migran Indonesia. Wah, keren nih. Jadi buat teman-teman para PMI atau TKI, misalkan kita belanja-belanja dari Indonesia, itu akan ada diskon. Tidak sepenuhnya digratiskan, tapi ada perlakuan khusus lah. Misalkan nih belanja kalian lebihnya 30 juta nih. Jadi yang 20 juta gratis, yang 10 juta paling buat bayar pajaknya. Gitu aja sih. Kemarin kita masih berdebat nilainya. Kita tawar 25 juta, Bea Cukai katakan udah 20 juta aja. Jadi kalau barang PMI dari luar negeri 30 juta misalnya, yang dibebasin 20 juta, 10 juta bayar. Udah lumayan tinggi nih, ya. Kemudian nanti ada ketentuan barang apa saja sih yang bisa dibawa, ya. Misalnya sepeda bekas milik majikan, dikasih tuh. Benar berarti untuk oleh-oleh. Tapi kalau sepeda bekasnya udah bawa 6-7 biji, berarti bisnis, kan gitulah ya. Berarti nggak benar nih. Ini kan yang penting negara mengedukasi PMI, jangan barang-barangnya disita, mimpinya untuk keluarga, oleh-oleh untuk anak istri tercinta, disita di bandara terus negara tidak melakukan apapun. Ini konyol menurut saya. Intinya adalah terakhir, PMI harus terus kita jaga. PMI adalah penyumbang devisa terbesar kedua, dan karena itulah negara wajib memberikan perlakuan hormat kepada PMI. Perlakuan hormat ini harus kita jaga dan terus ya kita lakukan dalam bentuk tindakan, dimanifestasikan juga dalam bentuk kebijakan. Jadi intinya buat teman-teman yang pengen cuti ke Indonesia, kalau mau belanja silahkan belanja, tapi jangan berlebihan gitu. Jadi misalkan kalian belanjanya sampai ratusan juta, kan yo sayang uangnya. Terus misalkan ada pertanyaan, Mas aku mau cuti ke Indonesia, kira-kira bawa emas boleh nggak sih? Ya boleh, silahkan beli emas, tapi yang seperlunya aja. Misalkan gelang 2, pokoknya yang seperlunya aja lah, jangan yang banyak. Karena apa, nanti kalau banyak-banyak mungkin dikiranya mau bisnis atau gimana, oke? Kemudian bawa parfum boleh, yang penting jangan terlalu banyak. Kemudian juga ada yang tanya, Mas aku boleh nggak bawa minyak zaitun? Boleh banget, yang penting dititipin di koper di bagasi. Terus jangan lupa kalau bentuk yang cairan-cairan itu harus di plastik ya, takutnya nanti kalau pas selama perjalanan koper itu
dilempar-lempar, apa ketumpuk-tumpuk terus akhirnya mungkin pecah, tapi kan ada pelindungan itu plastik tersebut. Oke. Kemudian ada yang nanya, Mas, aku boleh nggak sih bawa air zam-zam? Untuk sementara kalau di Arab Saudi ini nggak boleh ya, buat teman-teman yang mungkin mau menyelundupkan mungkin 1 botol minyak zam-zam di koper, itu sangat berisiko. Ya mungkin kalau mau nekat terus lolos, ya mungkin itu rezeki kalian. Tapi kalian juga bisa ngecek nih di bandara, kira-kira ada nggak sih yang jualan air zam-zam? Biasanya sih ada. Kalau di sana ada yang jualan, berarti kalian boleh bawa itu. Tapi kalau bawa sendiri dari rumah, dibungkus botol, dibungkus macem-macem lah, biar nggak kelihatan, nggak kedeteksi, itu sangat berisiko. Mendingan nggak usah, daripada koper kita udah disiapin, udah dirapiin, sampai di bandara harus bongkar lagi. Oke. Oh ya, untuk teman-teman yang kirim paket, karena aku banyak baca komen, ternyata kebanyakan nyalahin pihak bea cukai ya. Ya mungkin benar juga sih, kita kirim paket misalkan nih dari Arab Saudi atau dari negara mana ke Indonesia, udah dibungkus rapi-rapi, kemudian nyampe rumah, ada yang komen isinya sampah aja, ada yang sudah berantakan, ada yang berkurang, itu banyak banget. Kalau menurutku pribadi ya, pengalaman saya sendiri dan saya tahu sendiri, itu belum tentu di pihak bea cukainya sih, tapi ya nggak tahu juga sih, karena pihak jasa ekspedisinya itu juga ada oknum di sana. Karena saya tahu sendiri itu ada jasa ekspedisi, kita sebut aja oknum ya. Tapi itu dulu banget sih, tapi sekarang aku nggak tahu, mungkin aja lebih baik lagi dibanding yang dulu. Jadi orang yang mengantar barang-barang ke rumah kita pakai truk besar kayak gitu, itu mampir ke rumah dulu, kemudian keluarga-keluarganya itu ditawarin, maksudnya udah ambil aja dulu, pilih-pilih gitu. Ada yang ambil baju, ada yang ambil parfum, itu ada. Saya tahu sendiri. Jadinya itu dulu sih. Semoga aja sekarang enggak ya. Jadi buat teman-teman yang kirim barang-barang dari luar negeri ke Indonesia, ya menurut sih nggak usah terlalu berlebihan aja sih. Di Indonesia kan juga banyak kan, ya mungkin lebih murah di sana juga. Jadi ya sekiranya mungkin nggak ada atau biasa-biasa aja lah kirimnya ke Indonesia, karena ya percuma aja sih kita udah belanja-belanja, disiapin, nyampe Indonesia berantakan semua, barang hilang, nggak nyampe, mungkin rusak, ya percuma juga kan. Oke. Terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang pengen cuti aja. Mungkin peraturannya ya gampang. Pokoknya kalau cuti ke Indonesia nggak ribet. Oke? Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.